banyak ujian sampai hari ini. Nah, ujiannya apa saudara? Baru kita beli 1 hektar tanah, baru 1 hektar ini kita beli saudara. Waktu saya pulang ke Jakarta, datang preman-preman saudara, preman-preman yang biasa berkeliaran di puncak ini saudara, dari orang-orang timur sana saudara. Datang, pagernya dirusak, tanaman dihancurkan saudara. Jadi awal kita tinggal begitu, kita balik, kita tanya sama petani, siapa nih yang kerjain? Oh ini preman Habib, jumlah sekian puluh orang. Kami petani nggak berani untuk lawan saudara. Kita pindah kemari bukan mau ribut, betul? Betul. Pindah kemari mau bangun pesantren. Tapi kalau ada preman kurang ngajar ajak ribut, ya jadiin saudara. Jadi punya pasukan, kita juga punya pasukan, betul? Betul. Nah ini kita hadapi. Bahkan saat itu saudara ada oknum kapolsek di wilayah ini saudara membela para preman. Ternyata selidik punya selidik, dia punya tanah juga, minta dibayarin. Ya kalau minta dibayarin, minta aja, lu jangan ngeganggu, betul? Akhirnya dia datang, diminta dibayarin, ya kita bayarin saudara. Kita bukan mau ribut, mau bangun pesantren saudara. Wah luar biasa saudara. Nggak sampai di situ, di 2016 saudara ada yang latihan perang di belakang pesantren. Ibu-ibu ingat tuh, ingat gak ada yang latihan perang? Ingat gak? 3 hari 3 malam dari pagi sampai sore, batu beladur, batu beladur. Nih sejak kapan Lemah Nendet jadi latihan perang saudara? Mereka kita protes, mereka bilang enggak ini latihan perang. Tentara maupun polisi ada tempatnya buat latihan perang, bukan? Betul? Betul? Bukan di kebunnya masyarakat Lemah Nendet, betul? Saudara kurang ajar saudara, dia latihan bisa-bisa saudara. Sehari latihan, habis subuh aja di belakang saya punya rumah di pesantren, di kebun teh, itu udah api-api saudara, ada bom api, kemudian ada peluru saudara, ditembakkan sengaja mau nakut-nakutin. Sehari, 2 hari, 3 hari kita beli petasan teko di Barung Panjang. Barung Panjang kan banyak petasan teko, betul? Beli 3 biji. Lu latihan dan hari, gua latihan juga saudara. Kebetulan di tempat saya kan ada bukit-bukit yang tinggi saudara. Begitu mereka mulai kita pasang 1 petasan teko, blegar segunung bunyinya bu. Itu yang nembak berhenti, dicoba lagi nembak sekali, kita pasang yang kedua, blegar saudara, yang nembak berhenti lagi. Nah, dia coba lagi sekali, kita pasang lagi yang ketiga, bubar latihannya. Ya bukan dia aja yang bisa tarter-tor, darder-dor, petasan juga banyak, betul? Takbir. Akhirnya mereka keluar, diketawain sama warga di sini. Saya masih ingat mereka keluar tuh, turun, diketawain sama warga sudah. Nah itu juga ujian. Mereka pengen saya dibongkar, jangan bikin pesantren, saudara. Dia latihan perang. Ada lagi yang menarik, saudara. Waktu itu ada kepala desa baik dengan MS saudara. Kita dikasih tahu, Habib, ini ada orang-orang Habib entah dari mana bawa selembar kertas, tulisan judulnya saudara, warga Sukagali saudara dan warga desa Kuta menolak adanya pesantren markas syariat. Warga disuruh tanda tangan semua, Pak RT, Pak RW, warga. Saya dikasih tahu, Pak Lurah yang kasih tahu, ini bagaimana ini Habib? Saya nggak berani, sebabnya yang datangnya aparat-aparat yang oknum-oknum. Saya bilang Pak kepala desanya, begini aja deh, ente foto kirim ke kita, kita mau lihat model suratnya saudara. Jadi judulnya surat penolakan. Nah begitu sampai saya lihat modelnya, saya bikin surat yang sama, judulnya saya rubah, surat dukungan, kirim ke warga. Warga rame-rame tanda tangan saudara. Masya Allah, nih intel-intel begini nih, masuk ke kampung, pengaruhi warga, awas, itu pesantren teroris, itu radikal, itu bisa merusak daripada Lemah Nendet. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bikin surat penolakan, nggak ada warga mau tanda tangan. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu rubah judulnya surat dukungan, rame-rame tanda tangan. Alhamdulillah. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Lemah Nendet yang selama ini sudah mendukung perjuangan kami
mendukung keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah. Begitu juga kepada kepala desa Sukagali maupun kepala desa Kuta, saudara, yang selama ini alhamdulillah saudara tidak pernah mengganggu pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi gangguan pesantren ini banyak. Gak sampai di situ, saudara. Bahkan waktu saya di sidang, gara-gara orang lemah nendet diri di pinggir jalan menyambut kedatangan saya. Dari Gadok kan pada keluar tuh di jalan. Habib, Habib, selamat datang, begitu Bu ya. Bu, betul Bu. Ya gara-gara ibu sambut saya ditangkap. Dia bilang Habib Rizik mengumpulkan orang pada saat Covid di Gadok. Siapa yang ngumpulin? Nah, orang datang, saudara. Dia datang nyambut di jalanan, itu bukan ngumpulin, itu namanya rindo. Betul? Betul. Kapoldanya dipecat, saudara. Kapoldanya dimutasi, Kapolda Jawa Barat. Begitu juga Kapolres Bogor dicopot. Kenapa membiarkan Habib Rizik disambut? Ternyata ada yang iri, Bu. Bu, ada yang iri. Kenapa Habib Rizik pakai mobil keluar berdiri, orang sambut, padahal nggak lempar-lempar baju. Ayo saya lempar-lempar baju gak? Lempar-lempar hadiah gak? Habib Rizik nggak lempar-lempar hadiah, tapi yang ngikutin banyak. Dia ngiri. Nah kalau dia berdiri nggak ada datang, dia lempar-lempar baju, saudara. Supaya orang pada datang. Kalau iri aja, nggak usah nangkep orang. Betul? Takbir. Nah sampai di situ. Saya ini kan di sidang urusan orang ngumpul. Kepala desa, Pak Camat dipanggil ke pengadilan, saudara. Yang ditanyanya bukan soal ngumpul, itu MS suratnya mana? Iya. Pengadilan soal apa yang ditanya? Soal surat, saudara. Jadi mereka membuat keputusan dari pengadilan bahwa lahan MS adalah lahan negara. MS tidak sah berdiri di sana dan wajib dibubarkan, saudara. Tapi nggak bisa kita lawan, saudara. Kita bilang kita punya transaksi kok. Kita punya jual beli dengan masyarakat dalam bentuk overgarap. Ditandatangani RT, ditandatangani RW, ditandatangani kepala desa, ditandatangani Pak Camat. Bahkan, saudara, kami dapat surat dari Bupati, kami dapat surat dari Gubernur Jawa Barat ketika itu, saudara. Ketika itu tanah MS baru 33 hektar. Ketika itu dapat dukungan sampai Gubernur, saudara. Bahkan kawan-kawan pejabat ini, Habib, kalau bisa diperluas lagi. Kita perluas, saudara. Kita perluas bukan dengan menjarah, bukan dengan ngambil tanah orang, tapi diperluas dengan jual beli. Sah tidak? Saya mau tanya, sah tidak? Kesian warga Kuta, warga lemah nendet, saudara. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren, bagaimana caranya? 257 warga Megamendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri, saudara. Lurahnya diperiksa, camatnya diperiksa, saudara, sekretaris sekdanya diperiksa, semua diperiksa, saudara. Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini semua 257 orang sudah diperiksa. Kemana saya doang yang belum diperiksa, saudara. Nah jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir, ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi, saudara. Ini sekarang zaman Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Bilang nggak, di zaman Prabowo, saudara, beliau bukan musuh Islam, beliau bukan musuh ulama, beliau bukan musuh pondok pesantren. Jadi Pak Lurah, Pak Haji Darman, jangan khawatir bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo ini, saudara, beliau tidak akan biarkan orang seenak-enaknya untuk membongkar pondok pesantren. Betul? Nah, begitu saya mau tanya, ujian markas syariat banyak tidak? Banyak tidak? Wah, ujiannya macam-macam, saudara.